Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu kembali di perkuliahan Teknik Reaksi Kimia 1. Jadi kita akan memasuki, kalau di buku Levenspiel ini ada di bab ketiga ya. Jadi sudah mulai memasuki bab ketiga. Selain itu saya juga akan share ya materi yang ada di buku Kinetika berbasis spreadsheet. Jadi teman-teman nanti bisa mendownload handout perkuliahan ini dan juga modul teksnya untuk bisa lebih memahami tentang apa yang saya jelaskan di video ini gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat untuk kita di hari ini dan juga di kemudian hari ya. Baik, langsung saja kita masuk ke perkuliahan Teknik Reaksi Kimia 1. Baik, berikut ini adalah handout yang memuat tentang apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama, kita akan memasuki, sekali lagi kita akan memasuki chapter Interpretation of Batch Reactor Data. Jadi kita akan mulai mengenal sebenarnya apa sih yang dipelajari di teknik reaksi kimia 1 gitu ya. Jadi intinya ada di sini. Yang pertama yang nanti akan saya sampaikan adalah sebelum saya membicarakan tentang bagaimana kita menginterpretasikan data dari reaktor batch. Yang pertama kita belajar dulu tentang reaktor batch dengan volume konstan, kemudian reaktor batch dengan volume yang berubah atau tidak konstan, dan yang terakhir yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan konsep dari konversi reaksi. Sebenarnya hal-hal seperti konsep konversi reaksi ini sudah teman-teman pelajari ya di mata kuliah asas teknik kimia 1 ya. Tapi untuk lebih jelasnya dan supaya nyambung dengan konteksnya teknik reaksi kimia 1, nanti akan saya jelaskan kembali tentang apa itu konversi reaksi ya. Dan di sini sekali lagi teman-teman harus paham bahwa reaktor batch nanti akan diklasifikasikan lagi menjadi dua, reaktor batch dengan volume konstan dan reaktor batch dengan volume berubah. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu gitu ya. Baik, yang pertama ini prinsip yang perlu teman-teman pahami ya terkait dengan reaktor batch ya. Yang umum dilakukan pada saat kita ingin menentukan laju reaksi itu adalah melakukan eksperimen ya. Kemudian sebagian besar eksperimen ini lebih condong atau lebih sering digunakan pada sistem batch atau kita lebih sering menggunakan reaktor batch ya. Untuk penjelasannya kenapa kok lebih banyak dipilih reaktor batch itu sudah saya jelaskan sudah kami jelaskan ya di buku modul teks yang kami bagikan ya, Kinetika Reaksi Kimia Berbasis Spreadsheet. Salah satunya adalah memang reaktor batch ini kalau dilakukan di skala laboratorium itu cukup mudah. Dalam artian di sini peralatannya bisa dengan menggunakan peralatan sederhana, kemudian tidak membutuhkan instrumen yang terlalu kompleks ya, jadi cenderung lebih simpel kalau kita bandingkan dengan reaksi kontinu ya. Oleh karena itu memang reaktor batch ini lebih sering dipilih untuk kita mengambil data eksperimen yang ujung-ujungnya adalah untuk menentukan laju reaksi. Nah, sebagian besar biasanya reaksi pada reaktor batch ini berlangsung pada kondisi isotermal dan juga pada volume konstan gitu ya. Ini sebagian besar ya, tapi ada juga yang tidak demikian gitu, cuman didominasi oleh dia biasanya isotermal dan volumenya konstan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan laju reaksi berdasarkan eksperimen ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada saat kita mendefinisikan laju reaksi ya, atau min dCA per dt katakanlah, atau min RA ya, ternyata dia merupakan fungsi ya konsentrasi ya dan juga fungsi suhu ya. Nah, ini maksudnya bagaimana untuk kita bisa mendapatkan sebenarnya min RA ini berapa gitu ya, berapa nilainya atau berapa, bagaimana persamaannya. Nah, itu berarti kita harus melakukan yang namanya eksperimen ya. Nah, biasanya eksperimennya ini ya dilakukan dalam dua kondisi pilihannya. Kalau enggak konsentrasinya yang konstan ya berarti suhunya yang konstan. Kalau konsentrasi yang konstan berarti reaksi dilakukan pada suhu yang berbeda-beda.
ya, jumlah konsentrasi mula-mulanya sama, waktu lama reaksinya sama, ya, bahannya sama, kemurnian reaktannya sama. Yang berbeda adalah kalau kita di sini konsentrasinya yang konstan, berarti suhunya yang berubah-berubah, ya. Misalkan reaksi yang pertama dilakukan pada suhu 20 derajat, nanti yang berikutnya 30 derajat, berikutnya 40 derajat, ya. Yang berbeda hanya suhunya, semuanya sama, konsentrasi mula-mulanya sama, waktu reaksinya sama, kualitas reaktannya sama, semuanya sama kecuali suhu, ya. Atau bisa juga sebaliknya, suhunya yang konstan, berarti yang divariasikan adalah konsentrasi reaktannya. Jadi suhunya sama, waktu reaksinya sama, ya, tapi konsentrasinya dilakukan pada konsentrasi yang berbeda-beda, kemudian kan masing-masing akan menghasilkan konsentrasi akhir yang berbeda-beda, sehingga dari situ bisa disimpulkan bagaimana persamaan laju reaksinya atau berapakah nilai dari min RA-nya ini, begitu ya, pada konsentrasi dan suhu tertentu gitu ya. Nah, kemudian untuk metode samplingnya pada saat kita melakukan eksperimen itu ada dua cara. Ada yang namanya model, saya menyebutnya sebagai model sampling ya. Di sini caranya adalah volume fluida, ya, dibuat dalam jumlah yang cukup besar dengan pengambilan sampel dalam volume yang sedikit. Contohnya gimana? Saya ambil contoh ya untuk metode yang ini. Misalkan saya mau tahu nih laju reaksi dari pembuatan biodiesel, nah, di laboratorium gitu ya. Nah, caranya begini. Biodiesel itu kan dibuat dari trigliserida, ya, biasanya kalau di lab, ditambah dengan golongan alkohol rantai pendek. Biasanya kita pakai metanol katakanlah ya, dia yang mudah bereaksi. Sebenarnya tanpa katalis pun bisa berjalan, cuman waktunya lama kan begitu ya. Atau bisa juga dengan ditambah katalis ya, biasanya di sini ditambah dengan katalis misalkan NaOH gitu. Nah, pertanyaannya berapa ya laju reaksi dari, atau bagaimana ya persamaan laju reaksi dari pembuatan biodiesel ini ya. Caranya begini, teman-teman melakukan eksperimen ya, teman-teman melakukan eksperimen katakanlah dengan prinsip suhu yang konstan. Nah, berarti nanti dilakukannya begini, teman-teman membuat tabel ya. Tabel di sini ada konsentrasi mula-mula misalkan ya. Kemudian di sini ada suhu. Nah, namanya suhunya yang tidak konstan atau variasi di suhu, berarti si A0-nya semuanya sama. Katakanlah awalnya 10, 10, 10. Kemudian suhunya dilakukan pada suhu yang berbeda-beda. Misalkan 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat ya. Ini saya sebut dengan set data pertama, ini namanya set data kedua, dan yang ini adalah set data ketiga ya. Cara melakukan eksperimennya begini ya. Set data pertama ya, kalau menggunakan metode sampling yang seperti ini, berarti teman-teman ya mempunyai reaktor batch yang besar ya, ada pengaduknya begitu. Nah, di awal ya teman-teman masukkan reaktan semuanya masuk ke sini. Nah, reaksi dihitung pada saat suhunya sudah mencapai 50 derajat. Nah, 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung begitu ya. Nah, reaksi berlangsung, kemudian ya ini volumenya sangat besar. Di sini volumenya sangat besar. Katakanlah teman-teman menggunakan volume sebesar 2000 mili. Nah, 2000 mili itu cukup banyak ya, sekitar 2 liter. Kemudian setiap 5 menit sekali ya, setiap 5 menit sekali teman-teman mengambil sampel. Ya, saya ambil katakanlah di GC cuman butuh 1 mili. Nah, sekarang coba bayangkan 2000 mili dikurangi 1 mili. Kira-kira signifikan nggak? Ya, tentu 1 milinya ini tidak akan berpengaruh besar terhadap volumenya yang 2000 mili ya, karena masih tersisa sekitar 1999. Nah, itu kan kalau dibandingkan 1 mili kan tentu jauh lebih besar, 1999. Sehingga di situ konsep volume konstannya bisa kita pertahankan ya.
Karena pada saat melakukan pengambilan data diasumsikan volumenya konstan. Gimana caranya supaya seolah-olah di dalam ini konstan? Ya berarti volumenya harus sangat besar supaya ketika diambil sampel tiap waktu, ya seolah-olah volume yang di sini tidak berkurang. Ya, 5 menit berikutnya diambil lagi 1 mili, masih ada 1998, dibandingkan 2 mili tentu tidak signifikan. Ya, maka masih boleh dianggap bahwa volume dari sistemnya, ya fluidanya di sini adalah konstan, ya, dan dijaga isotermal pada suhu 50 derajat, ya. Begitu seterusnya, tiap 5 menit diambil, tiap 5 menit diambil. Pada akhirnya pada set suhu pertama teman-teman nanti punya data berupa waktu pengambilan data atau T-nya tadi yang tiap 5 menit sekali dan konsentrasi zat A tiap menit, ya. Maka dari sini ujung-ujungnya teman-teman dapat apa? Ini min RA kan perubahan konsentrasi A setiap waktu. Nah, ya, tantangannya ini tadi harus mempertahankan volume konstan. Nah, bagaimana kita pengen tahu tiap 5 menit sekali diambil sampel tapi volumenya tetap konstan? Ya, caranya itu tadi, kita buat volumenya sangat besar. Ya, pada suhu 50 dilakukan. Ya, satu set pertama misalkan diambil sampel 5 menit sekali, waktu reaksinya katakanlah 90 menit, 1,5 jam baru berhenti. Ya sudah, nanti di sini 5, 10, 15 dan seterusnya sampai menit ke 90 dan dianalisa berapakah konsentrasi zat A tiap 5 menit di dalam sistem ini, gitu ya. Tujuannya kenapa kok volumenya dibikin besar ini tadi, supaya kalau diambil sampel dalam jumlah yang sedikit maka seolah-olah volumenya di dalam sistem ini tetap besar, walaupun berkurang tapi tidak signifikan kalau dibanding dengan volume total. Ya cuman diambil 1 mili, 1 mili, 1 mili dibanding 2000 mili ya enggak begitu ngaruh kan, begitu ya. Maka diasumsikan tetap volumenya konstan dan suhunya juga bertahan di 50 untuk set pertama. Nanti untuk set kedua ganti, jangan tetap pakai yang ini, Anda bikin resep baru ya, jumlah metanolnya sama, NaOH-nya sama, trigliseridanya sama, yang berbeda hanya suhunya ya, sama-sama 2000 mili, sama-sama 5 menit sekali diambil ya. Dari data ini Anda bisa dapat ordenya, dari data variasi suhu nanti bisa dapat konstanta laju reaksi, karena kan persamaannya kan biasanya gini ya, K kali CA pangkat N. Nah, N-nya harus ketemu, K-nya harus ketemu kan, begitu. K bisa ditemukan dari variasi suhu dan N bisa ditemukan dari variasi konsentrasi, gitu ya. Lalu gimana kalau waduh saya nggak bisa ini kalau harus menyediakan 2000 mili reaktan gitu ya, karena misalkan bahannya mahal, takut buang-buang uang begitu ya. Masih bisa menggunakan metode sampling yang kedua, yaitu model independen ya. Model independen ujung-ujungnya tetap kita harus memastikan pada saat melakukan eksperimen volumenya itu konstan. Nah, berarti caranya gimana? Anda bikin reaksi di volume fluida kecil-kecil ya, nggak usah 2000 mili, misalkan punya labu leher 3 yang kecil-kecil itu ya, Anda buat ya, ini reaktor batch yang pertama, ini reaktor batch yang kedua, reaktor batch yang ketiga ya, reaktor batch yang keempat misalkan. Nah kecil aja ya, di sini misalkan volume totalnya cuma 20 mili ya, 20 mili, 20 mili, ini 20 mili total ya, ini sudah trigliserida tambah metanol dan NaOH misalkan, volumenya sekian ya. Kemudian dari 20 mili ya, suhunya dibuat sama semua. Set 1 tadi berapa? 50 derajat, 50 derajat, 50 derajat, 50 derajat ya. Jadi suhunya sama semua. Ya. Konsentrasi mula-mulanya sama semua, CA0, 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 CA0. Yang beda apa? Waktu memberhentikan reaksinya. Misalkan ini 15 menit, ini 30 menit, ini 45 menit dan ini 60 menit ya. Nah,
ya sudah, berarti jalan reaksi 15 menit, ini reaksi dihentikan, disampling. Berarti nanti data yang didapat ya, ada waktu pengamatan 15 menit, kemudian konsentrasi A-nya dicatat sisa berapa. Yang ini dibiarkan 15 menit tetap lanjut sampai menit ke 30. Menit ke 30 reaksi dihentikan, sampling. Berarti ini data menit ke 30, konsentrasi akhir A-nya berapa. Ya, ini yang ini lanjut 15 menit tidak berhenti, 30 menit tidak berhenti, di menit ke 45 dia berhenti. Ya, berarti sampling ya. Berarti ini data pada konsentrasi saat waktunya 45 menit begitu. Makanya disebut independen. Jadi untuk bisa mempertahankan volume konstannya ini, caranya bukan dengan volume besar kemudian diambil sampling tiap waktu, tapi caranya dipecah volumenya kecil ya, sedikit. Nah, untuk memastikan volumenya konstan, ya sudah, berarti tiap satu reaktor ini hanya untuk satu kali interval pengambilan data ya, karena kalau cuma 20 mili ya, Anda ambil katakanlah untuk sampling 1 mili, nah itu sudah cukup signifikan berkurangnya 1 mili dibanding 20 mili ya, sudah lumayan, sudah berkurang sekitar 5%, maka asumsi volume konstannya sudah tidak berlaku. Berarti sudah diambil data itu ya sudah, ini nggak bisa dipakai lagi, dibuang, sudah berhenti di 15 menit, tidak bisa dilanjut di 30 menit. Kalau mau 30 menit ya sudah, harus di reaktor yang berbeda, di hold reaksinya sampai 30 menit. Ya, jadi bedanya pengambilan data dengan metode yang pertama dengan yang kedua, kalau ini volumenya langsung besar, diambil sedikit-sedikit sampelnya tiap waktu. Resikonya apa? Yaitu bahannya butuh banyak. Kalau yang ini ya, reaksinya volumenya kecil, ya sekali disampling sudah nggak bisa dipakai lagi gitu, karena jumlahnya hanya sedikit. Jadi untuk bisa mempertahankan volume konstan, yaitu tadi caranya sekali sampling buang. Kalau mau tahu yang lain ya mulai lagi reaksi yang baru dengan kondisi operasi yang sama, kecuali waktu pengambilan datanya, pengambilan sampelnya. Ini resikonya apa? Ini kalau ini anaknya bahannya sedikit tapi berulang-ulang, tidak bisa satu set, makanya independen. Dan ini biasanya terjadi perbedaan atau errornya semakin besar kalau model independen ini, karena dia tidak berangkat dari satu titik yang sama biasanya kan. Orang reaksi itu kadang beda tangan itu hasilnya bisa beda ya. Jadi kalau suruh bagus yang mana ya untuk bisa melakukan eksperimen untuk menentukan min RA ini, kalau saya prefer yang model volume besar begini, karena dia berangkatnya dari titik yang sama kemudian diambil tiap interval waktu tertentu itu dengan asumsi volumenya konstan, karena volumenya sangat besar, samplingnya cuma sedikit biasanya gitu. Tapi juga kembali lagi, memungkinkan nggak reaksi itu untuk bisa diambil sampelnya di tengah-tengah perjalanan ya, itu juga jadi pertimbangan. Misalkan benar kita mampu menyajikan 2000 mili gitu ya, cuman ternyata reaksinya berupa gas. Nah, sampling gas di tengah-tengah reaksi itu juga susah gitu. Jadi kembali lagi kebutuhan kita ya, memungkinkan nggak untuk sampling di tengah-tengah. Kalau tidak memungkinkan ya pakai metode ini. Ini hanya prinsipnya awal akhir begitu, dengan waktu akhir yang berbeda-beda. Kalau sudah disampling ya sudah dibuang, nggak bisa digunakan lagi. Itu jadi kembali lagi ke kebutuhannya ya. Jadi slide ini menjelaskan sebenarnya di dunia nyata bagaimana sih cara kita mendapatkan persamaan min RA ya. Caranya adalah dengan eksperimen ya. Eksperimennya bisa dengan dengan cara memvariasikan suhu atau memvariasikan konsentrasi. Kemudian cara mendapatkan konsentrasi tiap waktunya adalah seperti ini, mau menggunakan yang metode volume besar bisa, atau yang menggunakan metode volume kecil-kecil begini ya, atau model independen. Nah, dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing ya. Jadi kembali lagi butuhnya yang mana, tapi yang jelas biasanya kita konteksnya untuk mendapatkan itu adalah diupayakan dia isotermal dan volume, asumsinya adalah volumenya konstan ya. Cara memastikan volumenya konstan ya caranya gini tadi, mau volume besar atau volume kecil-kecil tapi reaktornya banyak atau runningnya banyak, itu datanya beberapa kali melakukan reaksi dengan kondisi yang berbeda, kondisi yang sama tapi
samplingnya berbeda-beda ya, caranya begitu. Ini secara real eksperimen di lab caranya seperti itu ya. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke konteks apa itu reaktor batch pada volume konstan ya. Baik, slide berikutnya ini akan menjelaskan tentang batch reaktor pada volume konstan. Ya, di buku yang sudah kami share sudah dijelaskan bahwa biasanya atau umumnya ya batch reaktor itu memiliki volume sistem yang konstan itu apabila reaksinya homogen dan terjadi pada fase liquid. Nah, sebagian besar. Lalu apakah tidak mungkin reaksi pada fase gas ini juga terjadi pada volume konstan? Bisa jadi, tapi umumnya ya yang pada fase liquid itu dia sebagian besar atau umumnya terjadi pada kondisi volume campuran fluida konstan. Kenapa? Karena zat pada fase liquid ini ya cenderung densitasnya tidak berubah terlalu signifikan terhadap fungsi suhu ya. Jadi densitasnya ketika suhu berubah terjadi reaksi dan sebagainya, densitasnya itu kalau liquid itu cenderung lebih stabil ya. Densitas liquid itu lebih stabil dibandingkan kalau gas ya. Biasanya kalau fasenya gas itu lebih tidak stabil densitasnya, berubah suhunya sedikit bisa jadi densitasnya akan berbeda jauh. Kalau gas itu seperti itu ya, makanya di sini kami tuliskan untuk reaksi pada fase liquid umumnya dia memiliki atau terjadi pada kondisi volume fluida atau sistemnya itu konstan ya. Jadi kalau ditanya mungkin nggak kalau gas itu terjadi pada volume konstan ketika reaksi, ya mungkin saja ya, sangat mungkin gitu. Makanya nanti ada cara ngeceknya sendiri ya, apakah gas pada fase gas itu dia volumenya konstan atau tidak. Tapi yang jelas kalau liquid itu sebagian besar itu umumnya dia terjadi pada volume fluida yang konstan gitu. Kemudian teman-teman jangan bingung ya, kadang ada yang menyebutkan begini, volume fluida konstan juga lazim disebut dengan sistem reaksi ya. Sorry ini double harusnya, dengan sistem reaksi dengan sistem reaksi dengan densitas konstan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gampangnya gini, sebagian besar orang menyebutkan bahwa volume fluida konstan itu ada istilah lainnya, namanya densitas konstan atau constant density reaction system. Nah, kok bisa ya? Makanya teman-teman jangan bingung, di buku Levenspiel bisa jadi dia menyebutkan sistemnya memiliki fluida yang konstan, di buku lain bisa jadi dia menyebutkan sistemnya memiliki densitas yang konstan. Teman-teman jangan berdebat ya, sebenarnya dua istilah ini dia mengacu ke satu hal yang sama, jadi jangan berdebat, sebenarnya ini hal yang sama gitu loh. Contohnya saya ya, mungkin saya di beberapa tempat kerja ada yang menyebut saya sebagai Ade ya, di rumah saya disebut Sonya. Sebenarnya Ade dan Sonya ini orang yang sama gitu ya, jadi jangan gontok-gontokan hanya untuk orang yang sama karena beda istilah atau nama panggilan gitu ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah volume fluida konstan dengan constant density reaction system itu sebenarnya sama. Bagaimana bisa? Nah, bagaimana bisa? Jawabannya ada di sini. Densitas itu kan massa dibagi volume. Sekarang saya tanya, yang sifatnya konstan atau tidak relatif itu apakah massa atau volume? Logikanya yang bersifat konstan itu adalah massa ya, yang tidak relatif terhadap apapun. Massa Anda di bumi misalkan 50 kilo, massa Anda di bulan juga bisa 50 kilo.
masa Anda di atas gunung 50 kilo, masa Anda sedang di pantai juga 50 kilo, itu massa. Tapi kalau berat beda lagi. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, ya, M kali G kan. Nah, kalau berat beda lagi. Berat Anda di bumi mungkin sekian, tapi di bulan beda lagi. Kenapa? Karena gravitasi tiap tempat itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau massa dimanapun tempatnya nilainya akan sama. Ya, sekarang coba dibayangkan. Ketika massa ini selalu konstan, ya, kemudian volume ini bisa berubah-berubah. Kalau ada menyebut orang volume konstan, nah, massa konstan dibagi volume konstan, tentu densitasnya juga akan konstan. Nah, makanya disebut bahwa volume fluida konstan itu tidak lain adalah constant density reaction system. Kenapa? Kalau volumenya konstan sudah pasti densitasnya konstan. Nah, mengapa demikian? Ya karena massa ini selalu konstan, dia nggak akan berubah-berubah. Yang bisa berubah-berubah itu volume. Itu ya. Jadi kalau ada istilah kebalikannya, ini reaksinya terjadi pada volume tidak konstan, boleh nggak disebut dengan density change atau ada perubahan densitas? Ya boleh, karena volumenya tidak konstan, otomatis ya densitasnya jadi tidak konstan. Ya, kalau masanya mah tetap, tapi kalau pembaginya berubah kan akhirnya densitasnya jadi berubah gitu. Ya, jadi ini istilah aja. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah constant batch reactor, itu boleh juga disebut dengan constant density batch reactor atau constant density reaction system. Gitu. Ya. Apa sih dampaknya terhadap persamaan? Ya, dampaknya sebagai berikut. Pada sistem volume konstan, ya, teman-teman ingat, laju reaksi adalah perubahan mol per satuan volume per satuan waktu. Ya. Nah, di sini yang berubah tiap waktu itu adalah molnya. Nah, kalau volume ini konstan, boleh dong masuk ke sini, kan nggak ngaruh karena dia volumenya konstan kan. Nah, padahal teman-teman tahu ya, mol dibagi volume itu adalah konsentrasi ya. Nah, persamaan ini ya, RI atau min RA biasanya ya, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Ingat, ini hanya terjadi saat volumenya konstan. Berarti kalau volume tidak konstan, terutama pada reaksi dengan fase gas ya, persamaan ini menjadi tidak berlaku karena volumenya ini berubah-berubah juga terhadap waktu ya. Jadi tidak boleh Anda mengeluarkannya sebagai fungsi konsentrasi langsung begini, nggak bisa ya, ada persamaan lain yang nanti harus dimasukkan. Jadi ingat ya, persamaan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi persatuan waktu itu hanya jika volumenya konstan ya, itu. Ini kebanyakan untuk reaksi yang fasenya liquid ya. Bagaimana kalau fasenya gas ya? Kalau fasenya gas boleh dituliskan sebagai berikut ya. Dari hukum gas ideal, mol persatuan volume adalah PI dibagi RT. Nah, coba ya, NI per V nya ini disubstitusi menggunakan ini, jadilah ini ya. Persamaan ini ya, jadi laju reaksi adalah 1/RT dikali perubahan tekanan parsial per satuan waktu, itu hanya berlaku pada sistem gas pada volume konstan. Nanti kalau reaksinya terjadi pada volume tidak konstan, ini sudah tidak bisa dipakai, beda lagi nanti persamaannya, maksudnya begitu ya. Jadi karena di sini volumenya konstan, maka boleh menggunakan persamaan seperti ini karena volumenya konstan gitu ya.
Nanti kalau volumenya tidak konstan akan berbeda lagi gitu. Oke. Nah, yang berikutnya sebelum saya ke batch reaktor volume berubah, saya akan menjelaskan tentang apa itu konversi reaksi. Baik, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konversi reaksi gitu ya? Konsep konversi reaksi ya secara sederhana itu merupakan jumlah mol zat tertentu yang bereaksi dibagi atau dibandingkan dengan jumlah mol zat tertentu tersebut yang diumpankan. Maksudnya piye? Nah, maksudnya gimana? Gampangnya itu secara matematis gini. Konversi itu adalah mol reaktan yang bereaksi dibagi dengan mol reaktan mula-mula. Ya. Biasanya simbol konversi itu X. Nah, I-nya ini siapa? Ya terserah. Kalau kamu punya A ya jadi XA. Kalau kamu ngitung B ya berarti jadi XB. Kalau kamu ngitung R ya jadi XR. Kalau kamu ngitung S jadi XS gitu ya. Inert itu nggak bereaksi, jadi dia nggak punya konversi gitu. Itu yang harus ditekankan. Nah, berarti apa itu XA? Saya ambil contoh, saya punya reaksi gini ya, A plus B ya plus bla bla bla, misalkan ada lanjutannya, akan menjadi R plus S plus bla bla bla, dan di dalamnya ada inert ya. Inert itu zat yang ada di dalam sistem namun tidak ikut bereaksi, jadi dia hanya ikut saja tapi nggak ikut bereaksi. Makanya di sini mol mula-mula dengan mol akhirnya akan selalu sama. Nah, di sini saya ambil contoh, saya mau ngitung XA nih, konversinya A. Nah, konversinya A, padahal mol mula-mula A itu Na0 ya. Setelah akhir reaksi berakhir pada waktu T ya, ternyata di akhir itu tersisa Na. Nah, berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi berarti Na0 dikurangi Na, kan begitu kan? Nah, ambil contoh, kalau di sini ada 5 mol, terakhirnya ada 3, berarti yang bereaksi berapa? 2 kan? Nah, dari mana Anda tahu ya? 5 kurangi 3, 2 kan begitu. Nah, berarti konversinya berapa? Konversinya adalah Na0 yang bereaksi dikurangi Na kan? Nah, Na0 dikurangi Na ini kan yang bereaksi ya kan? Nah, sesuai rumusnya kan? Dibagi mol reaktan mula-mula. Mula-mulanya siapa? Na0. Nah, ya, ada Na0, ada Na0. Na0 per Na0 1 ya. Kemudian yang ini menjadi Na dibagi Na0 ya. Makanya persamaannya bisa juga disajikan sebagai berikut, yaitu karena ini ya. Nah, berarti kalau saya ambil contoh ini tadi, berapakah konversinya? Konversinya ya berarti 5 kurangi 3 dibagi 5 ya. Mula-mula kurangi akhir dibagi mula-mula. Mula-mula kurangi akhir adalah yang bereaksi, sehingga dari sini adalah 2/5. Berarti berapa? Sekitar 0,4 atau 40%. Apa arti 0,4 atau 40% ini? Artinya 40% dari jumlah mol yang diumpankan itu mengalami reaksi atau bereaksi ya. Maksudnya konversi itu seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui berapakah yang terkonversi ya, untuk tahu seberapa banyak reaktan yang berhasil mengalami reaksi ya. Itu definisi dari konversi reaksi ya, yang penting begitu. Nanti kalau teman-teman mau ngitung B ya bisa juga ya, tapi harus tahu B mula-mulanya berapa gitu ya. Nanti berarti XB ya sekian caranya begitu ya. Jadi sekali lagi yang penting adalah teman-teman paham definisi bahwa konversi adalah mol reaktan yang bereaksi dibagi dengan mol reaktan mula-mula. Itu yang paling penting. Dan satu lagi, kalau di dalamnya ada inert itu zat yang ada di dalam sistem, biasanya sebagai impurities atau yang lain. Dia ada di dalam sistem tapi dia tidak ikut bereaksi, yaitu yang namanya inert ya. Baik, yang berikutnya nanti akan ada penurunan persamaan konversi, karena konversi ini bisa disajikan dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya dalam bentuk mol saja ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan yang berikutnya.
Baik, yang berikutnya bagaimana kita bisa menentukan konversi pada sistem volume konstan, ya, karena nanti kalau volumenya berubah beda lagi, ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan volume konstan, dari tadi saya nyebut volume konstan, ya. Yang dimaksud dengan volume konstan itu adalah, ya, pada saat mula-mula volumenya itu sebesar V0 misalkan, dan di akhir itu juga sebesar V, dan ternyata, ya, V0 dengan V ini nilainya sama. Nah, misalkan mula-mula teman-teman memasukkan A dengan B, jumlahnya total 1000 mili, keluarnya ternyata tetap 1000 mili, tapi di dalamnya sudah tidak hanya ada A dan B, ada produk R, ada produk S, dan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan volume konstan. Jadi pada saat T sama dengan 0 atau mula-mula, dengan T sama dengan T atau waktu saat T mencapai reaksi, ya, atau pada saat akhir reaksi ternyata volumenya sama, itu kita sebut dengan kondisi volumenya konstan. Nah, yang sering terjadi seperti ini adalah reaksi-reaksi pada volume liquid, ya, lebih sering seperti ini. Begitu ya. Jadi V0 pada saat T sama dengan 0 ini sama dengan V, yaitu pada saat akhir, ya. Ingat, saya tidak pernah menggunakan istilah MRS, ya. Saya nggak suka pakai istilah mula-mula reaksi sisa, itu saya nggak suka karena menyalahi falsafah yang ada. Ya, mungkin kemarin masih ingat ya, kenapa saya tidak suka menuliskan MRS. Memang T sama dengan 0 ini mula-mula, ya, ini reaksi memang. Tapi ini bukan sisa. T sama dengan T ini adalah akhir. Yang ada di bagian ini belum tentu sisa. Sisa itu kalau reaktan nggak habis, misalkan Na, Nb, ini memang namanya sisa. Tapi kalau R sama S ini bukan sisa, dia produk. Gitu ya, jadi nggak fair kalau ini Anda menyebut sebagai sisa. Makanya saya lebih sering menulisnya sebagai T sama dengan T, atau pada saat reaksi mencapai waktu sebesar T. Saya lebih suka begitu karena tidak semua yang ada di sini disebut sisa, ya, gitu. Nah, baik, untuk konversi pada volume konstan kita coba uraikan. Nanti teman-teman sambil pelajari sendiri. Kalau atas dan bawah ini saya kalikan dengan 1/V dan 1/V, tentu tidak akan mengubah nilai, ya, karena 1/V kali per 1/V kan sama dengan 1. Nah, maka Na0 dikurangi Na dibagi volume, ya, volume sistem, volume fluida dibagi Na0 dibagi volume, maka bisa saya uraikan menjadi berikut. Ini matematika biasa, jadi pecah, ya, penyebutnya dipecah begitu. Padahal mol per volume itu konsentrasi. Mol akhir per volume itu konsentrasi A akhir, mol mula-mula dibagi volume itu konsentrasi A mula-mula. Begitu juga dengan yang ini, Na0 dibagi V itu Ca0. Ada Ca0, Ca0 dikurangi Ca per Ca0. Ini boleh dong saya tulis gini, Ca0 dibagi Ca0, ya, boleh kan? Dikurangi Ca per Ca0. Nah, padahal Ca0 kan boleh dicoret, ya, menyisakan 1 min Ca per Ca0. Jadilah persamaan 5.5. Ingat ya, persamaan konversi XA 5.5 hanya boleh digunakan saat volumenya konstan. Jangan asal nemu rumus XA lalu Anda comot. Tidak bisa begitu. Ya, Anda harus tahu, oh, persamaan 5.5 ini hanya boleh digunakan saat volumenya konstan. Kenapa begitu? Saya tadi kan sudah bilang, mau dia mula-mula, mau dia di akhir, volumenya V sama. V0 dengan V itu sama, ya. Makanya di sini boleh langsung saya bagi. Na0 dibagi V namanya Ca0, Na per V namanya ya Ca, gitu. Karena volume di sini ini semuanya sama. Volume ini pembaginya ini sama semua karena dia volumenya konstan, gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kemudian saya misalkan ingin menampilkan dalam bentuk diferensialnya, berarti tinggal saya pasang diferensial aja di ruas kiri dan kanan, ya. dxa sama dengan D, ya, ini dikurung 1 min Ca per Ca0, ya. Kalau teman-teman punya D X min Y, boleh nggak nulisnya dx
min dy ya, boleh ya, sama seperti ini. Berarti kalau ada D1 min CA per CA0 ya D1 dikurangi D CA per CA0. Padahal turunan 1 itu ya 0 ya, turunan konstanta kan 0, maka menyisakan dxa adalah min D CA per CA0. Nah kalau kedua ruasnya kita kalikan seper dt ya, maka menjadi sebagai berikut ya, ini pindah ke kanan menjadi min dca per dt adalah dxa kali ca0 per dt. Padahal teman-teman tahu untuk volume konstan min dca per dt ini tidak lain adalah min ra alias laju reaksi ya. Jadi sekali lagi persamaan 5.7 ini juga berlaku hanya saat volumenya konstan, tidak yang lain. Paham ya sampai sini? Oke, seperti itu ya. Nah mungkin bagian yang ini bisa dilihat dulu handout dan modul teksnya sambil dibaca-baca ya. Kalau volume konstan itu cirinya ya volume akhir dengan volume awalnya sama biasanya pada fase liquid umumnya ya, maka persamaannya boleh seperti ini karena volume ini yang di sini ini semuanya nilainya sama, jadi langsung dibagi mol langsung dibagi volume ya, keluarnya langsung konsentrasi, mau di kondisi mula-mula maupun kondisi akhir kayak gini ya, mau Na0 atau Na ya sama aja, V itu sama gitu. Jadi persamaan 55, 5.5 dan 5.7 hanya boleh dilakukan atau dipakai saat konteks volumenya konstan. Nah, siapa yang volumenya konstan? Biasanya yang fasenya liquid. Apakah gas? Tidak mungkin, bisa saja, tapi harus dicek apakah dia konstan atau tidak gitu. Baik, seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan melangkah ke bagaimana kalau sistemnya ternyata volumenya tidak konstan. Nah, ini sebagian besar ada di reaksi pada fase gas. Nah, yang berikutnya adalah density change batch reactor. Tadi di bagian awal sudah saya jelaskan ya, bahwa perubahan volume atau volume tidak konstan boleh juga disebut dengan density change ya. Jadi alasannya kenapa tadi sudah saya kemukakan. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kalau ada reaktor batch yang ternyata volume sistem di dalamnya atau volume fluida di dalamnya tidak konstan. Nah, beberapa sistem reaksi pada fase gas ini mungkin mengalami perubahan volume selama reaksi berlangsung. Apakah semua mengalami perubahan? Belum tentu. Lah bagaimana kita tahu dia volumenya berubah atau tidak? Ya harus dicek. Nah, apanya yang dicek? Nah, di sini akan muncul yang namanya fractional change in volume. Ini adalah parameter yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pengecekan apakah ya. Jadi fractional change in volume ini bisa digunakan untuk melakukan pengecekan apakah reaksi pada fase gas tersebut mengalami perubahan volume atau tidak ya. Lalu pertanyaan lanjutan misalkan seperti ini, apakah fase liquid harus dicek juga nilai fractional change in volume? Jawaban saya tidak, karena kalau untuk fase liquid sangat mungkin diasumsikan untuk volumenya konstan, mengingat fase liquid densitasnya relatif lebih stabil terhadap suhu jika dibandingkan reaksi pada fase gas ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat volumenya itu tidak sama, atau secara fisik itu bagaimana sih secara nyata itu ya. Secara nyata yang namanya sistem dengan density change atau densitas tidak konstan atau volume berubah atau volume tidak konstan itu seperti ini. Misalkan saya punya A plus B bisa menjadi R plus S, ada inert dan sebagainya. Pada saat awal mula terjadi reaksi, dia memiliki volume sistemnya adalah V0. Nah, setelah reaksi selesai atau diamati pada waktu T, ternyata volumenya terbaca sebagai V. Dan setelah di cross check, dikonfirmasi, ternyata V ini dengan V0 itu tidak sama ya, berbeda dengan yang tadi di liquid. Kalau yang di volume konstan tadi ya, awalnya ada V0, di akhir ada V, ternyata V0 dengan V ini besarnya sama. Nah, kalau yang ini ternyata V0 dengan V ini berbeda.
Nah, berarti bagaimana caranya? Tadi sudah saya bilang harus dicek dulu parameter fractional change in volume khusus untuk reaksi pada fase gas untuk memastikan apakah dia tergolong ke density change atau yang volume konstan gitu ya, konstan volume. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, tadi saya sudah sempat menyinggung masalah density change batch reactor. Ada satu parameter yang bisa digunakan untuk melakukan konfirmasi atau cross check apakah reaksi pada fase gas itu mengalami perubahan volume atau tidak. Ada yang namanya fractional change in volume. Ya, secara matematis fractional change in volume ini merupakan perhitungannya ya, caranya adalah volume sistem pada saat konversinya 100% dikurangi dengan volume sistem pada saat konversinya 0 atau mula-mula dibagi dengan volume sistem saat konsentrasinya saat konversi mula-mula atau 0%. Nah, kalau saya ngomong gini kan bingung ya, ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Satu yang perlu saya tegaskan di sini ya, teman-teman mahasiswa, khusus untuk fase gas ya, ingat hukum gas ideal, boleh dianggap bahwa volume dengan mol itu adalah sebanding. Jadi kalau teman-teman tidak punya data volume sistem, boleh menggunakan data mol sistem. Ya, boleh khusus gas, tapi ya nggak berlaku untuk yang lain. Dan juga fractional change in volume ini hanya perlu dihitung pada fase gas. Kenapa? Karena kalau fase liquid kita asumsikan tadi dia volumenya cenderung konstan terkait dengan densitas yang tidak signifikan terhadap perubahan suhu ya. Oke, di sini saya punya reaktor ya, bentuknya kayak gini ya. Nah, di sini kita punya umpan gitu ya. Nah, umpannya ini A-nya mula-mula ya adalah 100 ya, kemudian B-nya ini 200 ya, ada inertnya konsentrasinya 100. Nah, ini isotermal, fasenya gas ya. Apabila di akhir adalah ada 40 ya, maka berapakah atau bagaimana nilai dari epsilon A-nya ya, epsilon A-nya. Nah, di sini A sebagai acuan ya. Nah, saya ambil contoh di sini A plus 3B ya menjadi 6R. Ada mula-mula atau T sama dengan 0 ya, ada reaksi, kemudian ada akhir T sama dengan T, bukan mula-mula reaksi sisa loh ya. Nah, di sini A ya tadi punya 100 ya, B punya 200 ya. Kemudian ada inert ya, inert di sini ada 100. Nah, kemudian disebutkan di akhir CA, berarti kan CA kan posisinya di sini ya, konsentrasi air itu adalah 40. Nah, khusus untuk menghitung nilai epsilon A itu Anda harus mengabaikan kondisi aktual. Jadi info 40 ini nggak usah kita pakai. Kita fokusnya di seolah-olah atau kita asumsikan reaksinya ini berjalan sempurna. Khusus ngitung epsilon A. Sama seperti kalau Anda ngitung kebutuhan ekses ya, ekses reaktan kalau di ATK 1 itu Anda mengabaikan kondisi aktual. Yang penting acuannya utamanya adalah Anda berasumsi bahwa seolah-olah atau asumsinya adalah reaksi ini berjalan secara sempurna. Jadi kalau ada data aktual itu sementara data aktualnya atau kejadian yang sebenarnya itu disimpan dulu aja, nggak usah dipakai. Ini kan dia menyebutkan toh di akhir ada A40 ya, di sini kan 40. Nah, harusnya loh ya. Tapi karena kita tujuannya ngitung epsilon A, nah epsilon A itu nggak peduli dengan kondisi aktual, dia hanya peduli asumsinya adalah reaksi sempurna gitu. Ya, maka di sini kita mulai bagaimana cara mengukurkan epsilon A-nya. Kita asumsikan reaksinya sempurna ya. Nah, kalau reaksi masing-masing ini sempurna berarti A-nya habis. Nah, karena asumsinya sempurna ya, berarti
Di sini ya 100 tadi habis ya. Kemudian acuannya A, berarti kalau di sini 1, di sini 3, berarti ini 300 ya. Kemudian terjadi atau terbentuk produk di sini 6, di sini 1, kalau satu aja 100 berarti ini 600 ya. Tuh, inert dia tidak ikut bereaksi jadi 0. Nah, kemudian ini 100 dikurangi 100 0 ya, 200 kurangi 300 min 100. Nah, apa mungkin reaksi begini? Nah, ini hanya untuk epsilon A, ngecek epsilon A aja, jadi nggak masalah kalau misalkan di sini minus ya, hanya untuk mengecek saja begitu, dan tetap mengikuti stoikiometrinya. Awalnya 0, ada produk 600, berarti terbentuk 600 ya. Kemudian inert tidak bereaksi, awal 100, di akhir berarti juga 100. Nah, kalau ditanya berapakah nilai epsilon A nya, nilai epsilon A nya begini, volume atau mol pada saat XA nya 100%. Nah, yang dimaksud dengan XA 100% itu tidak lain ya pada saat T sama dengan T, berarti yang ini 0 min 100 tambah 600 ditambah 100, berarti berapa? 600 ya kan, ini dijumlah semuanya total ya, 0 min 100 tambah 600 tambah 100 berarti 600. Sedangkan ini VXA sama dengan 1 ya pada saat asumsinya konversi 100%, yaitu T sama dengan T. Nah, bagaimana dengan VXA pada saat 0 atau belum terjadi konversi ya, tidak lain pada saat T sama dengan 0. Berarti berapa jumlah molnya? 100 tambah 200 tambah 100 berarti 300 400 ya, 400. Nah, berarti epsilon A nya berapa ya? Epsilon A nya adalah tadi dikatakan bahwa VXA sama dengan 1, berarti 600 dibagi 400, yaitu VXA sama dengan 0, dan dibagi VXA sama dengan 0, yaitu 400. Ini angkanya dari mana? Dari sini tadi ya. Nah, 600 kurangi 400 200 dibagi 400 berapa? Setengah. Nah, artinya apa sih? Artinya nanti akan terjadi pertambahan volume sebesar 50% ya, atau setengah dari volume total mula-mula. Kalau mula-mulanya ada 400, setengahnya 200, berarti akan ada tambahan sebesar 200, sehingga total volumenya diprediksi menjadi 600. Nah, berarti ini kan akan ada perubahan volume. Dengan kata lain, sistem gas itu disimpulkan dia ada perubahan densitas, nggak ada perubahan volume, nggak ya, ada perubahan volume saat nilai epsilon A nya ini tidak sama dengan 0, mau plus mau minus, berarti dia ada perubahan volume ya. Tapi selama Anda ngitung ternyata nanti ketemunya epsilon A nya itu 0, berarti kesimpulannya dia tidak terjadi perubahan volume, berarti boleh balik menggunakan persamaan yang ini tadi. Nah, yang volumenya konstan ya. Tapi kalau volumenya berubah ya, tidak boleh pakai persamaan yang tadi. Nah, perubahan volume ditandai dengan pada saat nilai epsilon dihitung ternyata tidak sama dengan 0. Apakah selalu positif nilainya? Tidak, bisa plus bisa minus. Plus itu tandanya ada ekspansi alias ngembang, kalau minus artinya ada kontraksi alias nyusut gitu, atau kompresi ya, ada kompresi, volumenya nyusut. Apakah mungkin? Ya sangat mungkin gitu ya. Nah, jadi pokoknya kamu ngitung epsilonnya kok tidak sama dengan 0 lah, berarti kesimpulannya dia ada density change atau perubahan volume gitu ya. Ingat ya, nilai minus bisa keluar kayak gini tuh hanya untuk ngitung epsilon A. Data aktual diabaikan itu hanya untuk menghitung epsilon A. Selain itu ya nggak berlaku, minus gini nggak berlaku, ini hanya untuk ngitung epsilon A saja ya itu. Oke, yang berikutnya, lalu apa sih dampaknya kalau kita sudah tahu ternyata ada perubahan volume gitu ya. Dampaknya tentu persamaannya jadi berubah ya, mari kita simak. Oke, dampak dari adanya kondisi ya perubahan volume tentu akan berdampak di perubahan beberapa persamaan ya.
Di sini didapatkan hubungan antara V0 dengan V dan epsilon untuk zat A adalah persamaan 5.9. Jadi kalau persamaan untuk volume konstan tadi V sama dengan V0 sudah berhenti sampai di situ, cukup ya kalau persamaan untuk volume konstan tadi. Kalau di sini menjadi tidak cukup, harus dikalikan lagi dengan 1 plus epsilon A dikalikan XA. Kalau teman-teman mau tahu ini persamaan dari mana, boleh dipelajari di bukunya Element of Chemical Reaction Engineering ya, punyanya Vogler. Nah, di sini berbeda ya dengan pada saat volume konstan. Kalau volume konstan V sama dengan V0 sudah nggak ada embel-embel apalagi. Kalau yang di sini masih harus dikalikan dengan 1 plus epsilon A kali XA, sehingga XA yang awalnya persamaannya tidak seperti ini ya, makanya teman-teman tadi kan saya sudah bilang jangan asal comot persamaan XA. Nah kayak gini misalkan, ini ada XA persamaannya kayak gini, tapi hanya boleh pada volumenya konstan. Kalau volume tidak konstan, XA nya beda lagi. Nah XA nya jadi kayak gini, 5.9. Nah itulah saya kenapa penting sekali untuk mengetahui filosofi persamaan mana yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai gitu ya. Nah kalau seperti ini maka nanti persamaan dxa nya ya ini kita cuman pakai matematis biasa ya. Kalau saya pasang diferensial di ruas kiri maka di ruas kanan juga harus dipasang, maka dxa adalah D V min V0 dibagi V0 kali epsilon A. Kenapa kok epsilon A boleh dikeluarkan? Karena V0 itu nilainya pasti konstan, tidak mungkin dong volume mula-mula itu berubah-berubah ya, pasti kan kamu masukkan bahan itu ya sudah volume awalnya segitu, nggak mungkin di tengah-tengah saya tambah dikit, enggak saya kurangi dikit, kan nggak mungkin, pasti kamu satu volumenya yang tetap mula-mula kan gitu ya. Nah makanya konstan boleh dikeluarkan dari tanda diferensial. Selain itu nilai epsilon A ini juga konstan. Kenapa? Anda lihat sendiri perhitungan nilai epsilon A tadi didasarkan hanya pada kondisi awal dan akhir dengan asumsi reaksi sempurna, jadi dia tidak mungkin berubah-berubah selama reaktan Anda tidak berubah-berubah ya. Nah ini juga konstan ya, jadi V0 sama epsilon A nya boleh dikeluarkan karena dia konstan. Sekarang tinggal ada dV min dV0 gitu ya. Nah karena V0 konstan berarti turunan dari konstanta itu adalah 0, maka akan menyisakan dV dibagi dengan V0 kali epsilon A. Keluarlah persamaan 5.10. Jadi perubahan konversi tidak lain adalah perubahan volume dibagi dengan volume mula-mula dikalikan dengan epsilon A. Ingat, persamaan 5.10 hanya boleh digunakan pada saat volumenya berubah. Kebalikan dengan persamaan yang sebelumnya tadi. Ya, nah ini 5.6 ini hanya boleh saat volumenya konstan ya. Sama-sama dxa loh. Nah, tapi ternyata penggunaannya berbeda. Itu ya. Nah, apa dampaknya setelah itu? Tentu persamaan konsentrasi jadi berubah, persamaan konversi jadi berubah, dan persamaan laju reaksinya jadi berubah. Kalau persamaan konversi sudah jelas-jelas berubah di sini ya. Nah, kalau persamaan konsentrasi dan laju reaksi, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, kita mulai dari konsentrasi ya. Konsentrasi teman-teman tahu bahwa Ca adalah Na dibagi dengan V. V adalah volume dari fluida. Nah, padahal teman-teman tahu Na ya dari persamaan 5.4, Na adalah Na0 1 kali 1 min XA. Sedangkan untuk V itu adalah V0 1 plus epsilon A kali XA, ini saya ambil dari persamaan 59. Jadi Na definisinya dari 54 saya masukkan, kemudian V dari 59 saya masukkan. Nah dari sini ya barulah diketahui bahwa Na0 dibagi V0 itu tidak lain adalah Ca0. Nah karena mula-mula ya, mula-mula dibagi volume mula-mula yuk ketemu konsentrasi mula-mula ya. Maka dari sini Ca akan menjadi, ini akan berubah bentuknya jadi Ca0 gini ya, 1 min XA dibagi 1 plus epsilon A kali XA, sehingga Ca per Ca0 menjadi 1 min XA dibagi dengan 1 plus epsilon A kali XA, persamaan 5.11. Ingat ya, persamaan 5.11 boleh digunakan hanya pada saat densitasnya berubah atau volumenya tidak konstan. Kita lihat beda nggak dengan yang sebelumnya? Ya, berbeda. Di sini tidak ada epsilon A ya. Karena volumenya konstan jadi epsilon A-nya 0 gitu ya. Nah,
Kemudian laju reaksi. Bagaimana dengan laju reaksi? Jadi kalau konsentrasi berubah menjadi seperti ini harus masukkan epsilon A juga ya. Kalau volumenya konstan kan tidak perlu. Untuk laju reaksi definisi secara umum adalah sebagai berikut ya. Min Ra diukur sama dengan min 1/V dNA per dt. Nah, ini dia. Nilai V di sini kita substitusi lagi dengan persamaan 5.9. Tidak boleh langsung dimasukkan ke sini. Beda dengan tadi saat volumenya konstan. Kenapa? Karena V-nya tidak konstan, kan gitu ya. Nah, akhirnya V yang di sini kita substitusi menjadi persamaan ini diambil dari 5.9. Jadi ini semua mewakili V. Ya, maka dari sini didapatkan Na-nya juga disubstitusi dengan persamaan 5.4 sehingga dapatnya seperti ini. Nah, ini diselesaikan aja secara matematis. Yang konstan boleh dikeluarkan dari tanda diferensial. Na0 misalkan, ya reaktan mula-mula itu kan molnya pasti konstan, nggak mungkin dong Anda berubah-berubah kondisi mula-mulanya. Nah, dari sini maka didapatkan Na0 dibagi V0, ya kenapa jadi ada Ca0 ya karena ini. Ya, kemudian dari sini dipecah diferensialnya, turunan dari 1 adalah 0 ya. Nah, sehingga didapatkan persamaan 5, 12. Ini matematis biasa aja. Kalian pelajari sendiri, saya yakin bisa ya. Hanya turunan biasa aja. Nah, sehingga didapatkan min Ra adalah Ca0 ya dibagi 1 plus epsilon A kali Xa dikali dxa per dt. Nah, ya, ini kan jadi berbeda juga dengan yang tadi di konstan. Nah, kalau yang di konstan kan ini toh, min Ra adalah dxa Ca0 dibagi dt 5.7. Kalau yang di sini jadi kayak gini. Nah, Ca0 nggak cukup dengan dxa per dt, harus dibagi dengan 1 plus epsilon A kali Xa. 5/12. Jadi 5/12 itu adalah persamaan laju reaksi untuk yang volumenya berubah atau density change ya, ditandai dengan nilai epsilon A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan asal comot. Bener sama-sama min Ra ya, tapi kok ternyata isinya beda ya karena penggunaannya beda gitu. Baik, yang terakhir adalah persamaan laju reaksinya dari persamaan 5.9 ya, kemudian dengan 5.12 ya. Jadi persamaan 5.9 tadi kita punya definisi dari mana tadi? Oh, belum muncul ya. Oh, ini 5.9 tadi Xa-nya jadi seperti ini definisinya ya. Kemudian kita substitusi. Nah, ini min Xa-nya ini saya substitusi dengan ini sesuai persamaan 5.9. Kemudian disubstitusikan ke 5/12 ya. Jadi Xa yang di sini disubstitusi juga dengan persamaan di 5.9 ya. Ini matematis biasa ya, matematis biasa. Yang konstan boleh dikeluarkan. V0 ini konstan boleh dikeluarkan ya. Epsilon ini konstan boleh dikeluarkan, nanti akan menyisakan seperti ini. Nah, karena V0 nilainya konstan ya, maka turunan dari konstanta kan 0. Nah, sehingga nanti tersisa menjadi sedemikian ya. Kemudian ini dari sini ke sini ini hanya matematis saja ya, hanya matematis saja ya, bagaimana didapatkan di ln V ya, karena integral dari 1/V dV per dt itu ln V ya, sehingga kalau turunan dari ln V kan balik ke sini 1/V dV per dt ya, makanya keluarnya 5.13. Nah, jadi selain dengan memanfaatkan konversi dan konsentrasi, ternyata laju reaksi pada sistem volume berubah bisa juga didapatkan dari perubahan volume itu, ln volume ya, dan tetap harus membawa si epsilon A ini sebagai parameter yang menyatakan perubahan volumenya gitu ya. Jadi teman-teman jangan asal comot, intinya begitu ya. Di TRK 1 itu benar persamaan Xa itu banyak, persamaan min Ra itu juga banyak kalau teman-teman baca di Levenspiel. Tapi penggunaannya saat kapan? Nah, ini kadang yang tidak dijelaskan di Levenspiel. Nah, kami berupaya di buku kinetika berbasis spreadsheet itu, saya dengan Pak Gongari itu menjabarkan kapan sih boleh dipakai, kapan nggak boleh dipakai, dan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi gitu ya. Kalau matematisnya mohon dipelajari sendiri, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, monggo dipetani ya. Wah, ini matematika teknik kimia dasar ya, harusnya teman-teman tahu operasi perhitungan seperti ini.
Ini sudah saya turunkan loh, kalau di Löwenspiel tidak ada penurunan ini. Jadi saya dengan Pak Agung Hari menjabarkan persamaannya supaya teman-teman tahu ini sebenarnya persamaan ini berasal dari mana. Sebenarnya tujuan kami begitu ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan yang pertama ini. Pertemuan ke-7 ya. Jadi untuk pertama untuk chapter 3 ya, interpretasi untuk batch reaktor data, saya awali dengan memperkenalkan apa itu volume konstan, apa itu volume berubah, dan apa itu konversi, dan mengapa persamaannya bisa beda-beda. Dan yang di awal tadi adalah memberikan gambaran eksperimen mendapatkan laju reaksi itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ya, intinya itu, berarti kalau teman-teman mau mengambil intisarinya, simpulkan itu tadi, bagaimana melakukan eksperimen pada penentuan laju reaksi. Yang kedua, apa itu atau bagaimana definisi dari reaktor batch pada volume konstan. Kemudian mengapa batch reaktor dengan volume berubah biasa disebut dengan density change, dan bedanya dengan volume konstan itu apa ya, itu poin yang penting. Dan yang ketiga, konversi reaksi ya, konversi reaksi itu apa dan kenapa persamaannya beda-beda berdasarkan dia volumenya konstan atau volumenya berubah. Saya kira itu ya yang penting untuk dipahami di metode di video pembelajaran saya yang kali ini gitu. Jadi simpulkan aja itu, pelajari baik-baik ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh meninggalkan pertanyaan di forum, nanti akan saya jawab ya. Kalau slow respon boleh WA seperti biasa, jawabannya akan saya share di forum supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Saya akhiri, terima kasih atas antusiasmenya dalam mempelajari teknik reaksi kimia 1. Mungkin akhir kata ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.